Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Nugraha Malidu dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Society of the Spectacle dan juga Uses and Gratification Theory. Yang pertama, Society of the Spectacle adalah sebuah karya filsafat yang ditulis oleh Guy Debord pada tahun 1967, yang dimana beliau menyajikan serta mengembangkan sebuah konsep spektakel atau konsep tontonan. Jadi Society of the Spectacle atau masyarakat tontonan itu apa sih? Masyarakat tontonan itu adalah masyarakat yang dimana hampir semua aspek kehidupannya itu dipenuhi berbagai bentuk tontonan. Jadi seperti kita itu adalah pengguna media sosial. Kita juga disebut sebagai masyarakat tontonan karena kita sering mempost segala aktivitas kita itu di media sosial kita, dan juga kita sering menonton aktivitas orang lain yang terekspos di media sosial mereka masing-masing. Nah, aksi tonton-menonton itulah yang disebut oleh Guy Debord sebagai Society of the Spectacle, yang dimana orang yang menontonnya itu disebut spectator, sedangkan orang yang mempertontonkan itu disebut performer. Nah, kemudian dalam sosial media itu, pengguna sosial media itu disebut keduanya bisa sebagai spectator sekaligus performer, karena mereka menonton sekaligus ditonton, seperti itu. Kemudian pada dasarnya buku Society of the Spectacle ini kan membahas tentang apa yang dimiliki dan dialami oleh masyarakat itu harus diekspos atau harus terekspos ke publik. Jadi masyarakat itu diminta untuk lebih selektif lagi dalam menentukan realitasnya. Maksudnya itu masyarakat itu harus memilih sisi kehidupan mana yang harus ditontonkan publik dan sisi kehidupan mana yang tidak boleh atau tidak harus dipertontonkan oleh publik. Jadi tanpa adanya sikap selektif ini bisa saja membahayakan masyarakat itu sendiri, karena tanpa adanya sikap selektif, kayak misal hal-hal pribadi itu yang seharusnya tidak perlu diekspos ke publik malah diekspos, ya itu bisa saja membahayakan masyarakat itu sendiri. Jadi di sini masyarakat itu untuk pintar dalam menggunakan sosial medianya dan juga pintar dalam menjadi masyarakat tontonan, seperti itu. Selanjutnya kita berbicara mengenai Uses and Gratification Theory atau teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan. Jadi di dalam teori ini menyatakan bahwa setiap orang itu aktif dalam menentukan media tertentu untuk kepuasan tersendiri. Jadi teori ini berbanding terbalik dengan teori Jarum yang menyatakan bahwa medialah yang aktif dalam audiens daripada audiens. Sedangkan teori Uses and Gratification itu menekankan bahwa pihak audienslah yang sebagai pihak yang paling aktif dalam memilih dan menentukan media mana yang akan digunakan untuk kepuasan tersendiri. Jadi itulah teori Uses and Gratification. Contohnya, untuk contoh kita ambil dari kebutuhan dan kepuasan penonton. Salah satunya itu menonton acara musik, yaitu seperti acara musik dahsyat yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi Indonesia, di mana tontonan tersebut itu digemari oleh banyak kalangan remaja, khususnya wanita. Jadi remaja yang menonton acara tersebut itu bisa mendapatkan berita-berita terupdate tentang atau mengenai musik terbaru dan musik yang sering diputar oleh remaja-remaja lainnya, sehingga mereka menonton acara itu ketimbang menonton acara lain, karena di dalam menonton acara tersebut mereka itu mendapatkan kepuasan. Jadi membuat
pikiran mereka yang tadinya stres itu kembali segar karena melihat acara kesayangan mereka. Jadi itulah contoh dari teori uses and gratification. Jadi itulah penjelasan singkat saya mengenai Society of the Spectacle dan juga teori uses and gratification. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.